Hai Aries, selamat datang di channel Mama Ketaro. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang bersiap-siap menuju kamu. Siapakah dia ya? 3 Oktober 2024. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aries, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Aries, yang bersiap-siap menuju kamu ya. Mantan kamu kah, atau pasangan kamu yang kalian mungkin LDR ya selama ini gitu. Atau siapapun dia. Ada Ten of Pentacle, Six of Pentacle, The Chariot ya, Eight of Wands, The Death ya, The Hermit, Seven of Swords, Four of Wands. Under the deck ada Ace of Swords. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kenceng ada Aquarius, Libra, Gemini. Yang kenceng ada Virgo, ada Cancer, ada Leo, ada Scorpio, ada juga Aquarius, Gemini, Capricorn ya, kenceng. Kita mulai bahas. Yang bersiap-siap menuju kamu 3 Oktober 2024 ya. Siapakah dia? Ternyata energi dia itu sedang merencanakan ngutarain perasaannya ke kamu ya. Dia tertarik sama kamu karena kamu menurut dia beda dari yang lainnya gitu. Karakter kamu itu memikat hatinya banget gitu ya. Ya sebenarnya dia jatuh cinta sama kamu itu secara tiba-tiba dan dia nggak pernah menduganya. Ya, dia nggak pernah menduganya. Tapi energinya itu selalu menginginkan kesempurnaan selama ini, tapi ya setelah dia mungkin mengenal kamu, ya dia ngerasa bahwa kesempurnaan itu memang gak akan pernah bisa dia dapatkan karena manusia gak ada yang sempurna gitu ya. Dan dia ngerasa ya setelah mengenal kamu itu banyak hikmah yang dia dapat gitu loh, pelajaran yang dia dapat gitu. Dan dia merasa bersyukur banget dipertemukan dengan kamu gitu ya. Dan energinya akan berusaha ngutarain apa yang dia rasakan karena saat ini hanya kamu yang membuat dia bisa tenang gitu ya. Dan selama ini energinya itu nggak menentu ya. Selama ini energinya itu kayak serba salah sebenarnya. Cuman dia akan terus kayak melakukan hal yang bisa dia lakukan gitu ya, melakukan tindakan-tindakan yang bisa dia lakukan gitu. Karena sebenarnya apa yang terjadi dalam hidupnya itu bukanlah sebuah cobaan sebenarnya, cuman memang ya apapun yang terjadi harus dia hadapi ya, karena itu adalah jalan hidupnya. Dia nggak pernah ngerasa itu adalah beban sebenarnya ya, dia nggak pernah ngerasa seperti itu. Tapi ya memang inilah yang terjadi, ini adalah situasinya dan ini adalah kondisinya yang betul-betul harus dia kayak nggak bisa abaikan lagi. Dan di sini janganlah kamu merasa ragu ya, janganlah kamu merasa kayak gelisah, jangan kamu merasa kayak nggak terarah gitu, jangan kamu merasa bahwa ini adalah situasi yang menyakitkan, jangan kamu ngerasa seperti itu ya. Karena setiap tindakan yang baik pasti akan berproses tidak mudah gitu. Kayak untuk menuju ke arah yang baik itu memang prosesnya tidak mudah ya. Tapi hadapi, jalani ya, nikmati gitu ya. Hadapi, jalani, dan nikmati. Dan kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu, mengendalikan mengendalikan perasaan kamu, supaya apapun yang kamu lakukan ke depannya itu udah baik adanya, memang udah benar adanya gitu. Dan kamu jangan terlalu merasa terpengaruh ya dengan semua yang terjadi.
Karena semuanya pasti akan baik-baik saja dengan berjalannya waktu ya. Semuanya pasti akan terarahkan dengan baik dengan berjalannya waktu. Jadi kamu harus kamu nggak perlu kayak merasa ragu ya. Nggak perlu kamu merasa ragu. Dan kamu jangan juga galau, gelisah, bimbang ya, tanpa arah gitu. Jangan sampai ngerasa seperti itu. Karena memang apapun yang terjadi itulah yang terjadi. Itu adalah situasinya, itu adalah kondisinya. Yang memang nggak bisa kamu ubah lagi gitu. Ya. Gak bisa kamu ubah lagi. Dan kamu harus tetap berprasangka baik ya kepada siapapun. Berprasangkalah baik kepada orang-orang yang mendukung kamu gitu. Ya, dan apakah nanti akan ada hubungan di antara kamu dan dia? Sebenarnya kalau ditanyakan tentang hubungan, ya sebenarnya energi kalian tuh masih dalam berpikir gitu. Kamunya masih dalam berpikir untuk maju mundur menerima dia gitu. Karena memang banyak yang kamu pertimbangkan di sini ya. Kamu nggak mau gegabah di sini, dan itu adalah poin plus buat kamu karena kamu berusaha untuk mendewasakan diri kamu untuk berpikir lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ya, itu udah baik, itu udah apa ya? Udah lebih baik dari segala-galanya gitu. Karena memang kita harus bisa lebih memposisikan diri ke hal yang memang sulit kita tidak abaikan, tapi kita harus bisa apa ya, menyeimbangkan masalah tersebut, hal tersebut, supaya kita bisa tahu gitu ya, yang terbaik kita mana, yang nggak terbaik kita mana gitu, supaya kita memilihnya juga sesuai dengan apa ya, aturan, sesuai dengan tujuan gitu, hasilnya juga akan baik gitu ya. Dan di sini apapun yang terjadi, tetaplah berpikir bahwa kamu akan bisa bahagia meskipun tanpa ada orang-orang yang mensupport kamu. Karena di sini ya, bentuk kebahagiaan itu bukan kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi dari diri kita sendiri gitu. Ya, kebahagiaan muncul itu dari diri kita sendiri. Kalau kita happy menanggapi apapun yang datang ke hidup kita, ya pasti kita akan bisa happy juga gitu loh, bahagia juga gitu. Jadi ya tetaplah berpikir positif ya, tetaplah berpikir bahwa kamu mampu, kamu bisa mengendalikan semuanya, kamu bisa mengendalikan diri kamu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.